Selamat datang di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini, kita bakalan ngajak adik-adik buat keliling SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Pasti pada nggak sabar ya? Yuk langsung aja! Habis dari pintu masuk, kalian akan bertemu dengan ruang piket. Ruang piket ini biasanya tempat untuk mendatang siswa-siswa yang kesiangan dan juga untuk tempat datangnya orang tua yang berkeperluan terhadap anaknya. Nah, habis adik-adik ke ruang piket nih, adik-adik bakalan ketemu sama ruang TU. Di sini tempatnya pendataan. Kalau misalnya adik-adik mau bayar seragam bisa ke sini. Habis itu kalau misalnya buat ngambil spidol juga bisa ke sini. Ruang TU ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawahnya ruang TU dan lantai atasnya ruang kepala sekolah. Nih, kalau misalnya adik-adik lurus aja dari ruang piket, adik-adik bakalan ketemu sama masjid. Nah, masjid ini tuh terdiri dari 2 lantai. Lantai atas buat tempat sholat putri, lantai bawah buat tempat sholat putra dan guru. Kalau misalnya adik-adik bingung mau wudhu di mana, adik-adik bisa wudhu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau misalnya buat putri juga bisa di atas, soalnya atas itu lengkap banget, ada tempat wudhu dan ada WC-nya juga. Sesudah adik-adik melewati lapangan, adik-adik akan bertemu sama UKS. Ruang UKS di sini tempat PMR berkumpul dan siswa yang sakit bisa beristirahat di sini. Sesudah adik-adik dari UKS, adik-adik akan bertemu dengan lab fisika. Di sini kita melakukan praktikum mengenai fisika. Jika adik berjalan lurus dari lab fisika, adik bakalan ketemu sama ruang guru. Kalau misalnya adik mau ketemu sama guru atau mau bimbingan sama guru, adik bisa ke ruangan ini untuk bertemu sama guru. Lalu kita berlanjut ke ruang BP. Dari ruang guru adik-adik bisa lurus, lalu adik-adik akan menemukan ruang BP, di mana di sini adik-adik bisa melakukan bimbingan dan konseling bersama guru BP. Persis di samping ruang BP, adik-adik bakalan nemu ruang Wakasek. Di sini adik-adik bisa bertemu dengan Wakasek jika diperlukan. Di sini kita udah sampai di koperasi siswa. Di sini adik-adik bisa beli jajan atau adik-adik bisa ikutan ekstrakurikuler koperasi siswa. Di sini kok tempat kumpulnya. Oke, kalau misalnya adik-adik lurus nih dari koperasi siswa, adik-adik bakalan ketemu sama ruang ekstrakurikuler musikal atau biasa disebut eskal. Kalau misalnya adik-adik berminat, nah nanti adik-adik bakalan sering kumpul di sini nih. Untuk ruangan pertama di lantai 2, kita ada lab biologi. Nah, di sini itu biasanya diperlukan untuk praktikum pelajaran biologi untuk jurusan IPA. Nah, untuk ruangan kedua kita punya lab komputer. Di sini itu biasanya digunakan untuk pelajaran komputer dan untuk ujian-ujian. Nah, untuk ruangan ketiga kita ada ruang OSIS, ruang organisasi siswa internal sekolah yang bertugas untuk membantu sekolah dalam beberapa kegiatan sekolah. Nah, di samping ruang OSIS kita punya ruang pramuka. Nah, ruangan ini biasanya dipakai untuk kumpulan-kumpulan pramuka untuk membahas beberapa proker-proker. Nah, untuk di samping ruang pramuka kita punya ruang paskibra. Sama seperti ruang pramuka, tempat ini dipakai untuk kumpulan-kumpulan resmi selain dilakukan di lapangan. Nah, untuk mading yang sebelah sini diperuntukkan untuk kelas-kelas yang berada di wilayah sebelah sini. Nah, untuk ruangan selanjutnya kita punya perpustakaan. Tempat ini biasanya dipakai untuk meminjam buku dan mengembalikan buku pelajaran. Nah, untuk di samping perpustakaan kita punya ruang MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, ini tuh bertugas sebagai pengawas dari OSIS.
Nah, di depan ruang MPK kita ada WC. Ini tuh untuk boleh cewek, boleh cowok. Nah, di samping WC kita punya taman hidroponik. Ini tuh hasil karya dari anak-anak KIR. Nah, itu tadi skulptur kita di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Semoga dengan adanya skulptur ini, adik-adik bisa jadi paham atau sedikit punya gambaran mengenai SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Jadi tetap semangat dalam masa pandemi, stay safe, Stay healthy! sampai ketemu di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bye-bye!